Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 kelas akuntansi syariah 5B akan sedikit memaparkan materi tentang audit SIA atau audit sistem informasi akuntansi. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ditemani oleh dua teman saya, yakni ada Nur Fitri dan ada Ilmawati. Nah, dan saya sendiri yaitu yakni Pak Haji Pamungkas. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas dalam audit sistem informasi nanti? Nah, materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya, yakni Nur Fitri. Kepada Nur Fitri saya persilakan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari audit dalam sistem informasi akuntansi. Apa sih yang disebut pengauditan? Nah, pengauditan atau biasanya disebut dengan auditing yaitu suatu proses sistematik atas pemerolehan dan pengevaluasian bukti mengenai asersi-asersi tentang tindakan dan kejadian ekonomi untuk menentukan seberapa baik kesesuaiannya dengan kriteria yang telah ditetapkan. Untuk pengauditan internal atau internal auditing adalah sebuah aktivitas independen atau menjamin objektivitas serta konsultasi yang didesain untuk menambah nilai serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi, termasuk membantu dalam mendesain, mengimplementasikan dari sebuah sistem informasi akuntansi. Ada beberapa jenis yang berbeda dari audit internal. Apa saja sih? Yang pertama itu sebuah audit keuangan, yang kedua sebuah sistem informasi, yang ketiga sebuah audit operasional, yang keempat sebuah audit kepatuhan, yang kelima sebuah audit investigatif. Untuk sifat pengauditan sendiri itu ada 3 jenis risiko audit. Yang pertama itu risiko bawaan, yaitu adalah kelemahan terhadap risiko material karena tidak tersedianya pengendalian internal. Yang kedua itu lalu ada risiko pengendalian, risiko di mana suatu salah saji material akan melampaui struktur pengendalian internal ke dalam laporan keuangan. Nah, yang ketiga itu risiko deteksi. Itu di mana risiko para auditor dan prosedur itu akan gagal mendeteksi sebuah kesalahan atau salah saji material. Untuk pengumpulan bukti audit, dipastikan adanya observasi atas aktivitas-aktivitas yang diaudit. Yang kedua ada pemeriksaan atas dokumentasi, lalu diadakan diskusi, terus kuesioner, konfirmasi, terus melakukan ulang atau mengkaji ulang, lalu pemeriksaan bukti pendukung, dan yang terakhir adalah tinjauan analitis, yaitu untuk mendeteksi hal-hal yang seharusnya diseleksi atau diselidiki lebih jauh. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang pendekatan audit berbasis risiko. Nah, yang pertama yaitu ada menentukan ancaman yang akan dihadapi perusahaan. Kemudian yang kedua ada mengidentifikasi prosedur pengendalian yang mencegah, mendeteksi atau memperbaiki ancaman. Kemudian yang ketiga ada mengevaluasi prosedur pengendalian. Dan yang terakhir ada mengevaluasi kelemahan pengendalian untuk menentukan dampaknya dalam jenis waktu atau tingkatan prosedur pengauditan. Kemudian untuk selanjutnya itu para auditor seharusnya memastikan 6 tujuan sebelum melakukan audit. Nah, yang pertama 6 tujuan itu adalah 1. Ketentuan keamanan untuk melindungi peralatan komputer, program komunikasi, dan data-data dari akses, modifikasi, atau penghancuran yang tidak diotorisasi. Kemudian yang kedua, pengembangan dan akuisisi program sesuai otorisasi umum dan spesifikasi manajemen. Kemudian yang ketiga adalah modifikasi program mendapatkan otorisasi
dan persetujuan manajemen. Kemudian yang keempat, pemrosesan transaksi, file, laporan, catatan dan catatan komputer lainnya tepat dan lengkap. Kemudian yang kelima, data sumber yang tidak tepat atau diotorisasi dengan benar diidentifikasi dan ditangani berdasarkan kebijakan manajerial yang telah ditentukan. Kemudian untuk selanjutnya itu file-file data komputer tepat, lengkap, dan rahasia. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada 3 cara auditor untuk menguji perubahan program yang tidak diotorisasi. Yang pertama ada setelah menguji sebuah program baru, auditor menyampaikan salinan dari kode sumbernya. Kemudian yang kedua dalam teknik pemrosesan ulang. Ketiga ada dalam simulasi paralel. Nah, kemudian yang selanjutnya ada satu cara untuk menguji sebuah program adalah memproses satu set hipotesis atas protes transaksi yang valid dan tidak valid. Nah, sumber daya yang berguna untuk mempersiapkan pengujian data adalah yang pertama ada sebuah daftar atas transaksi aktual. Kemudian yang kedua, transaksi pengujian yang digunakan perusahaan untuk menguji program. Kemudian yang ketiga, sebuah tes pembuatan data atau tes data generator yang menyiapkan data pengujian berdasarkan spesifikasi program. Teknik audit bersamaan. Teknik audit bersamaan adalah perangkat lunak yang terus-menerus mengawasi sebuah sistem sementara, mengolah data asli, serta mengumpulkan, mengevaluasi, dan melaporkan informasi mengenai keterandalan sistem. 5 teknik audit bersama yang digunakan oleh para investor. Yang pertama, Integrated Test Facility. Menyisipkan catatan-catatan fiktif yang mempresentasikan divisi, departemen, pelanggan atau pemasok aktif dalam file induk perusahaan. Yang kedua yaitu teknik snapshot. Teknik snapshot ini transaksi-transaksi yang terpilih ditandai dengan sebuah kode khusus. Yang ketiga, sistem kontrol audit review file. Menggunakan modul audit yang diletakkan untuk terus-menerus mengawasi aktivitas transaksi, mengumpulkan data transaksi. Yang keempat yaitu audit hoax. Audit hoax adalah rutinitas audit yang memberitahu para auditor atas transaksi-transaksi yang dipertanyakan, biasanya saat transaksi tersebut terjadi. Yang kelima yaitu continuous and intermittent simulation. Meletakkan sebuah modul audit dalam sebuah sistem manajemen database menggunakan kriteria yang serupa dengan Scrap. Analisis atas logika program. Analisis atas logika program. Analisis ini membutuhkan banyak waktu dan kecakapan dalam bahasa pemrograman yang sesuai sehingga analisis ini sebaiknya digunakan sebagai langkah terakhir. Para auditor menganalisis pengembangan, pengoperasian, dan mendokumentasikan program, demikian juga pada cetakan dari kode sumber. Auditor juga menggunakan paket-paket perangkat lunak berikut. Yang pertama, program bagan alir otomatis. Mengartikan kode sumber dan menghasilkan sebuah bagan ahli program. Yang kedua yaitu program tabel keputusan otomatis. Mengartikan kode sumber dan menghasilkan sebuah tabel keputusan. Yang ketiga yaitu rutinitas pemindaian. Mencari sebuah program untuk seluruh kejadian atas komponen-komponen tertentu. Yang keempat yaitu program pemetaan. Mengidentifikasi kode program yang tidak dilaksanakan. Yang kelima penerusan program. Secara berurutan mencetak seluruh langkah-langkah program yang dilakukan ketika sebuah program berjalan sehingga urut kejadian yang dijalankan program dapat diamati. Perangkat lunak audit. Mengacu pada perangkat lunak audit sering disebut sebagai generalized audit software. Audit operasional SIA. Langkah pertama dalam audit operasional adalah perencanaan audit pada satu waktu saat lingkup dan tujuan audit ditetapkan. Sebuah persiapan tinjau sistem dilakukan dan sebuah program audit
Tips disiapkan. Langkah selanjutnya, pengumpulan audit termasuk aktivitas-aktivitas sebagai berikut. Yang pertama, memeriksa kebijakan dan dokumentasi pengoperasian. Yang kedua, konfirmasi prosedur-prosedur dengan manajemen dan personal pengoperasian. Yang ketiga, mengobservasi fungsi-fungsi dan aktivitas-aktivitas pengoperasian. Yang keempat, memeriksa rencana serta laporan finansial dan pengoperasian. Yang kelima, menguji ketepatan atas informasi pengoperasian. Yang keenam, menguji pengendalian. Pada tahap pengevaluasian bukti, audit mengukur sistem terhadap salah satu sistem yang mengikuti prinsip-prinsip manajemen yang paling baik. Satu pertimbangan terpenting adalah bahwa hasil dari kebijakan dan praktik manajemen lebih signifikan dibandingkan kebijakan dan praktik itu sendiri. Audit operasional yang ideal memiliki pelatihan dan pengalaman audit juga pengalaman beberapa tahun dalam sebuah posisi manajerial. Auditor dengan latar belakang auditan kuat tetapi pengalaman manajerialnya lemah biasanya memiliki kekurangan terkait perspektif yang diperlukan untuk memahami proses manajemen. Nah, itu tadi ya teman-teman sedikit materi tentang audit sistem informasi akuntansi. Nah, apabila tadi dalam penyampaian masih ada yang kurang atau ada kesalahan, dikoreksi bareng-bareng. Nah, di sini kan kita belajar bersama, kita di sini belajar bareng. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.